Connecting dulu. Oke, baik. Baik, selamat malam ya teman-teman. Kita akan mulai untuk perkenalan materi kita di hari ini, perkenalan tools-toolsnya kita di hari ini, dan sambil kita akan masuk ke materi ya, kalau begitu ya. Oke, untuk tools sebenarnya tadi Kak Monica itu sudah mengumumkannya ya tadi ya di Discord ya, bahwa tools yang akan digunakan sebenarnya adalah lebih ke Visual Studio ya, karena kan kita kan ngoding ya jatuh-jatuhnya, jadi kita akan menggunakan VS Code gitu. Tapi kalau tadi ada yang menanyakan, Kak, saya pengen pakai tools yang lain itu diperbolehkan atau tidak? Sangat diperbolehkan. Mungkin ada yang sudah biasa dengan garis keras menggunakan Vim gitu ya, VI atau Vim itu dipersilahkan menggunakan Vim saja, tidak masalah. Kemudian apabila ada yang ingin menggunakan yang lainnya seperti IntelliJ ataupun ada yang menggunakan Notepad++ juga dipersilahkan, tidak masalah. Begitu ya, sama ngodingnya aja nanti bisa mengikutinya. Begitu ya, atau mungkin ada yang garis keras banget pakai notepad biasa doang begitu ya. Waduh, kalau bisa sih jangan ya. Kalau bisa jangan pakai notepad doang begitu ya, karena kan nanti ke depannya kita akan dibantu dengan tools-tools yang memudahkan kita untuk mengoding. Jadinya ada baiknya ya kita tidak menggunakan notepad saja begitu, tapi menggunakan tools-tools yang mungkin akan membantu kita juga begitu. Oke ya, baik, kita akan lanjut. Kemudian tools-nya ada apa aja sih sebenarnya? Tadi Kak Monica sedang ngomong ya, yang pertama kita akan menggunakan yang ini udah pasti VS Code. Kemudian yang udah pasti juga karena kita ingin mempelajari React, ujung-ujungnya kita harus install Node.js-nya juga. Kemudian nanti kita akan menggunakan juga versioning tools-nya kita. Itu namanya Git. Oke, dengan providernya adalah GitHub yang akan kita gunakan nanti. Kemudian untuk kita naruh barangnya kita itu untuk materi dan kawan-kawan kita akan menggunakan Google Classroom. Oke, kemudian nanti akan ada submission tugasnya juga. Jadi udah kita kan durasinya 3 bulan ya kalau tidak salah ya, sampai dengan akhir Juli ataupun Agustus awal mungkin ya, itu nanti itu sambil plus ada tugas-tugasnya yang harus disubmit begitu ya, yang harus dikumpulkan. Itu juga kita akan menggunakan selain Google Classroom, kita akan menggunakan juga nanti di tengah jalan GitHub Classroom. Seperti itu. Oke, oh ada yang nanya, Bang, bisa di zoom atau fontnya bisa diperbesar? Baik, nah, saya bisa perbesarnya sekali seperti ini ya. Semoga cukup kalau segini. Maaf, tulisan saya kelihatan di sini. Sudah jelas? Halo, halo. Jelas ya? Oke, baik, terima kasih. Sip, kalau begitu kita bisa melanjutkan. Oke, kemudian kalau ditanya, Kak, ini untuk akses materinya bagaimana? Sekali lagi saya ingin mengklarifikasi juga ya. Bagi teman-teman kemarin itu ada yang menuliskan bahwa kita itu di bawah Teknoblocks ya, bukan ya. Jadi kita di sini partnership-nya ada kemitraannya dengan TechReady. TechReady itu komunitas di bawah DTS ya, dibangun sama komunitas untuk mengajarkan materi. Jadi bukan Teknoblocks, mohon maaf. Untuk yang bertanya kemarin apakah akan ada materi yang nanti di-share sama Teknoblocks itu, jadi jawabannya mohon maaf tidak ada. Begitu ya. Oke. Kemudian nanti ada yang bertanya video ini nanti akan ada di mana ya Bang gitu untuk reviewnya ini. Video ini nanti secara ini karena saya recordingnya on cloud, jadi nanti secara otomatis akan disimpan di cloudnya Zoom, kemudian nanti akan diproses oleh tim DTS untuk ditaruh di Google Drive ya kemungkinan besar untuk di-sharingkan kepada teman-teman. Begitu. Oke, jadi nanti akan ditaruh di situ. Kemudian untuk absensi mungkin kalau untuk absensi saya sampai dengan saat ini belum tahu ya, karena saya di sini pengajarnya dan itu dari tim DTS-nya nanti yang seharusnya memberitahukan. Tapi apabila nanti belum jelas mungkin saya akan nanti tanyakan untuk absensinya bagaimana. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita bisa mulai mungkin atau bagaimana begitu? Oke, tumpul tugasnya pakai GitHub ya Kak. Nah, iya, ini nanti kita akan perjelas aja ya per minggu ya sampai dengan belajar dengan Git-nya kan kita di pertemuan ketiga nih. Jadi kan sampai nantinya belum masih ada yang lain-lainnya begitu. Oke. Kemudian kita akan masuk untuk materi kita di hari ini. Oke ya, di sini udah ada berapa sih pesertanya? Wow, sudah ada 300 ya? 300 dari yang seharusnya itu oke, sudah 319. Mantap ya. Oke. Kemudian untuk materi itu kita ngaksesnya bisa di mana gitu ya. Untuk Kak Monica itu kalau tidak salah menggunakan slide presentasi begitu. Jadi itu nanti akan kita sharingkan bersama ya. Jadi untuk yang kelas A dan kelas B itu akan di-sharingkan bersama. Itu kita akan sharingkan di sini juga.
Tapi kalau saya itu akses materinya bisa dibuka langsung di website ya, karena saya kebetulan ada bikin. Ini kita bisa buka di sini ya, welcome-dts-react.netlify.app. Oke, kalau yang bingung, ini saya kopikan, ditaruh di Zoom ya. Ini. Oke, tapi disclaimer dulu ya, saya akan mempushnya ke sini itu per materi yang dipelajari. Jadi misalnya hari ini kita baru belajar pengenalan HTML, maka materi yang akan dipush hanyalah baru yang pengenalan HTML saja. Jadi kalau dicek yang pengenalan CSS sampai dengan challenge class itu masih kosong. Oke ya, jadi anggap aja ini kayak slide, hanya saja slide-nya di web. Seperti itu. Oke, untuk materinya sekali lagi bisa diakses di sini, sudah ada di Zoom chat ya, bisa dicek di situ untuk materinya. Begitu. Apakah sampai di sini cukup jelas ataukah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada noise ya. Oke, ada noise. Maaf ya yang mengeluarkan noise, saya mute dulu ya. Oke, baik. Oke, sudah ya, saya mute. Oke, sampai di sini jelas. Ada yang ingin bertanya? Belum ada ya, karena kita di sini 200. Wah, udah 200 orang ya. Wow, oke. Sudah mulai banyak. Oke, kita bisa lanjut ya untuk materinya. Oke, karena kita hari ini perkenalan, mungkin materi kita masih yang ringan-ringan dulu saja. Oke ya, jadi kita masih ngomong tentang yang HTML. Jadi di hari ini kita mengomongkan atau mengobrol tentang HTML. Begitu ya. Oke. Dan disclaimer sekali lagi, kita akan bikinnya ini secara progresif ya. Jadi kalau ditanya, Kak, ini kok HTML tampilannya jelek sekali, Kak. Ya, tenang, karena kita belum belajar CSS-nya. Jadi belum ada tampilannya. Kak, kok ini gak interaktif ya? Oh iya, tenang, karena kita belum belajar JavaScript-nya. Nanti ketika semuanya udah, baru akan nambah sedikit-sedikit. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau ditanya, Kak, ini kenapa tampilannya begini-begini aja? Ya iya, kita belum belajar CSS-nya. Kita belum belajar apa-apanya. Begitu ya, oke? Jadi kita lanjut ya. Kita lanjut untuk pembelajarannya. Oke, pertama-tama kita ngomongin dulu tentang pengertian dari HTML-nya. Oke, HTML, kepanjangannya itu udah jelas bisa dibaca di sini. Itu adalah Hypertext Markup Language ya. Jadi itu adalah sebuah bahasa. Oke, kemudian kalau kita pengen analogiin, HTML itu adalah seperti tubuh manusia atau khususnya adalah sebagian tulang atau kerangkanya. Begitu ya. Untuk web itu kan biasanya ada 3. Ada yang namanya HTML, Hypertext Markup Language, kemudian ada yang namanya CSS, Cascading Style Sheet, kemudian ada satu lagi namanya JS, yaitu JavaScript-nya. Oke, kalau kita analogikan tentang ketiganya, HTML itu adalah si tulangnya dari bagian manusia. Kemudian ada kita ngomongin tentang CSS-nya, Cascading Style Sheet. Ini biasanya ngomongin tentang kosmetiknya, atau kalau dianalogikan lagi itu adalah kulitnya kita. Mungkin ada yang kulitnya berwarna kuning langsat, ada yang warnanya cerah banget, ada yang warnanya cukup gelap begitu ya. Oke. Nah, itu adalah bagian CSS-nya, kosmetiknya kita. Kemudian ada satu lagi adalah yang bernama JS atau JavaScript, itu adalah otaknya. Begitu ya, yang membuat sebuah situs web itu sangat interaktif dan kawan-kawan. Begitu ya, kira-kira ya, teman-teman. Oke. Lah, kenapa sih kok kayak begitu? Kenapa sih HTML itu kita anggap sebagai si tulang? Begitu, ya. Kenapa itu dianggap sebagai si tulang? Nah, itu karena HTML ini adalah representasi dari struktur website-nya kita. Begitu ceritanya. Oke, kita lanjut ya setelah itu ya. Saya udah ngomongin dikit juga unsur dari penyusun sebuah webnya. Yang tadi kita udah bahas ya. Ada HTML, ya, Hypertext Markup Language, ada CSS, Cascading Style Sheet-nya, yang menjadi kosmetik ataupun kulitnya kita, dan yang terakhir adalah JavaScript-nya. Oke, JavaScript ini yang nanti akan mewakili interaktivitas, yang akan mewakili sangat banyak sekali perhitungan kompleks dan kawan-kawan. So, jadi ketika kita belajar JavaScript, persiapkanlah diri ya, karena ininya biasanya rintangannya cukup banyak. Begitu. Oke, kemudian kita lanjut ya, kalau begitu. Nah, ini ya, HTML, kita ngomongin lagi ya jadinya. HTML itu adalah sebagai tulangnya yang merepresentasikan struktur halaman webnya kita. Oke, kalau tadi kita pakai analogi, sekarang kita ngomongin serius ya. Oke ya. Kalau HTML itu adalah sebagai tulang yang merepresentasikan struktur halaman websitenya atau situsnya kita. Kemudian CSS, Cascading Style Sheets ya, di sini kepanjangannya. Mohon jangan sampai salah baca ya, ini nanti jadi bacanya kasar gitu katanya. Oke, itu adalah sebagai representasi dari kosmetik atau aksesoris atau penampilan dari webnya kita nantinya. Begitu.
Oke, kemudian yang JavaScript ini adalah bagian otaknya karena dia otak sebagai motor penggeraknya dari HTML dan CSS-nya. Atau biasanya kita ngomongin adalah pengatur interaktivitas sebuah website-nya kita. Begitu. Oke? Ya, jangan sampai salah baca ya. Yang ini ya, sekali lagi ya, salah baca nanti artinya jadi cukup kasar. Mohon hati-hati. Oke? Kemudian kita lanjut. Nah, kenapa sih Kak kita harus belajar HTML? Kak, aku kan sukanya belajarnya kosmetiknya aja. Aku sukanya belajarnya tampilannya aja. Kenapa sih Kak kita harus belajar dari HTML? Begitu ya. Karena kita kembali lagi ya, kita harus back to basic. Begitu ya. Oke, back to basic ya. HTML itu adalah dasar dari dasarnya web programmingnya. Oke, dan kita karena harus belajar dari fundamental, makanya fundamentalnya tidak boleh kita lewati. Begitu ya. Oke. Kemudian nih biasanya nih kan di sini ada yang suka jadi content creator atau mungkin jadi vlogger dan kawan-kawan gitu ya. Ujung-ujungnya biasanya memiliki suatu website-nya sendiri gitu ya, personal website-nya mereka. Umumnya kan biasanya inginnya pakainya cepat ya atau menggunakan yang istilahnya what you see is what you get gitu kan. Nah, itu biasanya tuh kita harus mempermak websitenya kita itu juga ujung-ujungnya harus memakai HTML sedikit-sedikit. Jadi kalau nggak ngerti juga dari HTML kita nggak bisa tuh permaknya. Begitu. Oke? Dan kita harus ngomongin juga bahwa HTML itu adalah gerbang awalnya sebelum kita masuk ke dalam CSS dan JavaScript. Khususnya nanti ketika kita mempelajari kata-kata alien yang satu ini lagi yang namanya adalah DOM. Begitu ya. Nanti akan ada pembelajarannya sendiri. Jadi saya tidak akan bahas dulu ini kepanjangannya apa dan kegunaannya apa. Oke. Dan terakhir, karena kita ngomongin ini adalah menjadi React developer, pada akhirnya pun React.js itu akan ada unsur-unsur HTML di dalamnya. Begitu. Jadi kita nggak mungkin belajar React.js tiba-tiba, wah kita cuma butuh JavaScript sama CSS-nya aja. Kita nggak butuh tag HTML-nya lagi. Tidak mungkin seperti itu. Karena ujung-ujungnya React.js-nya pun kita akan membuat tampilannya ujung-ujungnya harus menggunakan HTML-nya juga sedikit-sedikit. Begitu. Jadi kita nggak mungkin belajarnya itu langsung loncat gitu, langsung ke ujung. Gitu. Nggak bisa. Kita belajarnya harus step by step-nya. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian nih ya, jangan seram ya setelah ini karena kita akan berusaha untuk melihat seperti apa sih HTML-nya itu. Begitu ya, seperti apa sih HTML itu. Oke ya, di sini kita belum ngoding ya, kita baru ngelihat aja nulisnya tuh gimana sih gitu ya. Oke ya, yuk kita ngeliatin kodenya. Gitu ya. Oke, struktur HTML secara sederhana. Oke, itu biasanya adalah seperti ini. Kalau di VS Code pakai tanda seru tekan enter begitu ya. Oke, di sini nanti ya kita akan bahas untuk tanda seru enter yang dimaksud itu. Oke, tapi di sini biasanya ada ini doctype HTML-nya untuk menjelaskan kalau dokumennya ini tipenya adalah HTML. Kemudian ada tag HTML-nya. Jadi di sini istilahnya selalu ada tag ya. Tag HTML itu biasanya selalu ada tag pembuka dan tag penutupnya. Jadi ada tag bukanya, ada tag tutupnya. Begitu ya, walaupun di beberapa kondisi akan ada tag-tag yang bisa self closing, akan bisa menutupnya sendiri. Begitu ya, teman-teman sekali lagi ya. Jadi di HTML itu biasanya ada tag pembukanya dan tag penutupnya. Penutupnya itu belakangnya selalu ada slash-nya, garis miringnya. Oke, dan ini bisa aja misalnya kayak gini ada HTML, berarti ada tag penutupnya namanya slash HTML. Ada tag yang namanya head, bisa aja ada penutupnya namanya slash head. Ada tag namanya title, ini slash title. Terus di sini ada isinya, konten-kontennya. Begitu. Oke. Kemudian ada tag body, ada tag tutup bodinya. Kemudian ada tag H1, ada tag penutup H1-nya. Dan ada tag P, ini penutupnya P, dan di tengah-tengahnya P itu kita bisa menyelipkan. Oke ya, kita bisa menyelipkan bahwa di sini mari, kemudian itu tag I, ya di sini ngoprek gitu ya, kemudian slash I, kemudian HTML. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian di chat tadi kayaknya ada yang nanya apa ya, Kak, apa akibatnya kalau tidak menambahkan doctype HTML? Ya sebenarnya tidak masalah ya, hanya saja di beberapa browser ataupun di beberapa ini karena kita nanti akan menggunakan suatu compiler ya gitu ya, maksudnya menggunakan suatu compiler, menggunakan suatu tools yang untuk memudahkan kita gitu, nanti bisa saja seakan-akan dia tidak terbaca sebagai HTML begitu, tapi terbaca sebagai teks biasa.
Jadi biasanya sih gitu ya, umumnya sih kita akan mendeklarasikan bahwa doc type-nya adalah HTML. Kira-kira seperti itu. Kalau di browser-browser sepertinya untuk sekarang ini tidak masalah kalau kita tidak menggunakan doc type HTML ini. Cuman alangkah baiknya kalau kita mendeklarasikan. Begitu ya kira-kira. Jadi bagi yang menanyakan, kira-kira seperti itu. Oke? Kemudian kalau yang ditanya, Kak, apakah pengaruhnya SEO untuk tag doc type HTML gitu ya? Wah, itu kalau untuk SEO itu sebenarnya lebih ke meta ya daripada doc type HTML ya. Kalau untuk yang meta-meta itu sudah beda materinya, betul. Jadi untuk yang itu saya tidak akan membahasnya. Cuma kalau ditanya singkatnya aja ya, biasanya kalau di SEO kan kita permainannya dengan meta ya. Jadi kalau itu saja yang kita fokuskan. Begitu. Kalau yang doc type ini sepertinya tidak. Begitu. Oke. Tapi sekali lagi karena materinya berbeda, mohon maaf jadi kita skip. Oke ya, kita lanjut. Kemudian kita lihatkan lagi. Oke, kodenya nih, anatominya. Kita bedah deh kodenya, kan tadi saya ngomonginnya sejenak gitu ya. Ini kita coba bedah lebih dalam ya. Anatomi dari kode HTML yang tadi kita buat itu. Yang pertama adalah dari tipe dokumennya, si HTML itu sendiri. Kemudian ada judul dokumennya, yaitu si title. Yang tadi itu ada title. Kemudian ada konten dokumennya atau yang kita sebut si bodinya itu. Bodinya tadi itu memiliki dua elemen, yaitu si heading ya yang ditulisan Halo Developer, kemudian ada suatu paragraf dengan tulisan Mari ngoprek HTML. Walaupun tadi kalau kita melihat di dalam paragrafnya ada I lagi ya, itu italic untuk memiringkan tulisan. Kira-kira seperti itu. Oke, tapi untuk kita ngelihatnya nanti, kita kan ada bagian sesi untuk demonya kok ya. Jadi tenang aja, gitu ya, ditahan-tahan dulu. Kira-kira outputnya kayak apa ya tadi ya? Ditahan aja dulu, kita akan ada sesi untuk ngodingnya juga. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut. Yuk kita lihat kode lagi. Misalnya nih ya, cara bacanya tuh gimana sih gitu kan. Karena kan kita pada akhirnya ya kalau kita browsing, kita ketemu kode, kita akan coba untuk membaca dan makainya. Tapi kalau make doang kita nggak tahu cara bacanya, ya itu sama juga cukup bohong ya, kira-kira seperti itu. Oke, misalnya saya punya sebuah tag HTML. Ini tagnya ya. Itu tagnya namanya adalah A. A itu namanya anchor. Anchor itu biasanya dipakai untuk membuat link. Link itu apa? Jadi kalau link itu kita klik sekali nanti dia bisa pindah kemana. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Href itu adalah kita mau kemananya, gitu ya. Oke. Di sini misalnya sebuah link yang mengarah kepada https www.google.com. Berarti ini akan mengarah kepada situs Google, gitu ya. Dan tulisannya adalah Google, begitu. Oke, kira-kira seperti itu. Tapi cara bacanya atau terminologinya atau istilahnya itu tuh apa sih gitu ya. Oke. A-nya ini yang bagian biru ini itu adalah tag pembukanya. Begitu ya. Kemudian href https www.google.com ini adalah namanya atau istilahnya adalah atributnya dari si A itu. Di mana di sebelah kirinya adalah nama dari atributnya. Berarti hrefnya itu adalah nama dari atributnya. Yang di sebelah kanan itu adalah value-nya atau nilainya. Kemudian Google-nya ini adalah si teksnya atau si kontennya. Dan si A-nya ini itu adalah tag penutupnya. Begitu. Oke ya, sampai di sini ya. Kira-kira masih nangkep ya. Jadi ada tag pembukanya, ini ya sampai si A yang ini. Kemudian ada atributnya, di mana sebelah kiri ini adalah atribut punya nama, dan di sebelah kanan adalah atribut punya nilai. Kemudian ada kontennya atau teksnya. Kemudian yang terakhir ada tag penutupnya. Oke ya, masih aman ya, masih bisa ya. Masih seger kan, teman-teman? Oke. Di mana ya kita bisa lihat tiap tag punya atribut apa saja? Ya, terima kasih untuk pertanyaan seperti itu. Biasanya kalau kayak seperti itu kita sudah akan langsung membuka dokumentasinya. Entah dokumentasi dari MDN-nya sendiri, Mozilla Developer Network, ataupun mungkin dari Web3 Schools, ataupun dari yang lain-lainnya. Begitu. Oke, jadi ada MDN, atau mungkin ada Web3 Schools, ataupun dokumentasi lainnya. Saya tulis di chat ya untuk menjawab itu.
Oke, kalian bisa cari itu apa maksudnya. Begitu. Kalau misalnya atribut href ditulis setelah A, berarti setelah ditutup terus hrefnya ditulis, itu apakah bisa dibaca? Oke, itu pertanyaan bagus dan kita akan simpan saja untuk nanti ketika kita demokan ya. Oke. Jadi kalau yang tadi menanyakan itu siapa namanya? Jovianto itu, mohon maaf itu nanti kita pas demo aja, kita nyoba-nyobanya ya. Oke, biar kita bisa langsung melihatnya. Oh ini bisa nggak sih? Itu bisa nggak sih? Gitu. Oke, kemudian ada yang nanya lagi, kalau memasukkan gambar itu dengan metode yang sama, Kak, nanti kita akan pelajarin. Jadi untuk tag-tag tertentu itu akan ada kegunaannya masing-masing. A ini atau anchor itu khusus untuk link, dan nanti untuk yang image atau gambar itu nanti ada tag-nya tersendiri lagi. Kira-kira seperti itu ya, Mas Kamiludin ya. Baik, kita akan lihat nanti ya. Oke, kemudian ada yang menanyakan lagi di chat, Kak, React.js ini bisa digunakan untuk membuat aplikasi berbasis apa aja? Oke, umumnya atau kebanyakan itu adalah untuk membuat aplikasi web ya. Jadi berbasisnya web, entah webnya itu untuk mobile, berarti untuk HP, ataupun untuk desktop, untuk di layar lebar seperti kita komputer ini, ataupun di tempat-tempat lainnya, itu bisa. Oke, tapi ada juga tadi yang nanya bisa membuat aplikasi berbasis apa aja. Oke, tapi bisa juga itu kan web ya tadi saya ngomongnya, bisa juga mobile yang benar-benar mobile. Jadi aplikasi mobile yang benar-benar bisa ditaruh entah ditaruh di Play Store ataupun di Apple Store begitu ya, di App Store. Begitu itu menggunakan sesuatu yang namanya adalah React Native. Tapi itu pembelajarannya di luar ini ya. Oke. Untuk yang React Native itu oke, dan untuk React ini kita belum masuk ya. Jadi kita masih masuk di HTML-nya aja. Begitu. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian HTML5 dibahas juga enggak ya? Oke, untuk HTML5 kita tidak bahas mendalam, paling nanti sedikit di belakang saya akan singgung sedikit tentang semantic element. Oke, kemudian ada lagi integrasi dengan Laravel, apakah dibahas juga tidak ya Kak? Wah itu PHP ya, itu front end dan back end ya. Nanti kalau gitu namanya full stack. Di sini kita lagi belajarnya front end React developer ya. Jadi yang kita fokuskan di front end-nya saja. Kita tidak ngomongin tentang integrasinya. Gitu. Oke? Sekali lagi di sini kita front end ya, kita tidak ngomongin full stack. Bagi teman-teman yang tidak mengerti terminologinya, saya jelaskan sedikit. Front end itu artinya kita berhubungan dengan front end-nya saja, tampilan depannya saja. Back end itu berarti kita ngomonginnya tentang bagian belakangnya, biasanya server. Kemudian kalau full stack itu adalah gabungan dari atau kombinasi dari keduanya. Oke, yang kita fokuskan di pembelajaran kita ini adalah bagian yang front end-nya. Jadi untuk yang back end, apalagi full stack, mohon maaf kita tidak membahasnya di pembelajaran kita selama 24 pertemuan ke depan. Begitu. Oke ya. Baik, lanjut bahas materinya saja dulu Kak. Oke, baik. Saya lanjut materinya dulu sebelum menjawabnya lagi. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi ya. Kalau begitu, untuk lihat kodenya lagi, kemudian ini yang ditanyakan tadi, tag HTML yang umum untuk digunakan. Oke ya, tag HTML yang umum untuk digunakan. Kemudian di sini kita punya ya, yang tadi yang awal-awal yang kalau tadi kita lihat bedah kode kita yang kita lihat pertama itu ada yang namanya doctype HTML, itu untuk deklarasinya ya, doctype-nya, dokumen type-nya adalah HTML. Kemudian tag HTML-nya itu sendiri, tag untuk memulai dokumennya untuk menyatakan kalau kita menggunakan HTML. Kemudian ada di bagian head-nya, head-nya itu adalah bagian atas dokumen. Ini biasanya kalau tadi yang menanyakan tentang SEO itu metanya biasa ditaruhnya di sini. Kemudian ada yang ngomongin tentang title-nya. Misalnya di sini saya menuliskan pengenalan HTML, itu juga ditaruhnya di head. Kemudian ada di bagian body. Body itu tag untuk mengatur bagian konten dokumen. Ini seluruhnya yang ada di browser ini, yang terlihat di sini, itu adalah termasuk di dalam bagian body-nya. Begitu. Kemudian ada H1 sampai dengan H6, itu adalah tag untuk membuat heading ya. Heading itu nanti kita akan lihat ya maksudnya seperti apa heading. Jadi tulisannya dari gede sampai kecil gitu ya. Biasanya kalau kita menggunakan Google Docs juga ada ya, atau kita menggunakan Word gitu ya, ataupun pakai dokumen-dokumen lainnya. Itu kan ada ya heading 1, heading 2, heading 3 sampai dengan heading 6. Biasanya yang nomornya lebih kecil itu kan lebih besar gitu. Kemudian ada tag P, ini tag untuk membuat paragraf. Dan yang terakhir ada tag BR, ini seperti enter ya, untuk membuat baris yang baru. Begitu. Oke. Kemudian kita akan lanjut lagi ya.
Oke, untuk BR biasanya yang benar itu yang mana? Biasanya akan langsung ditambahkan slash. Jadi BR spasi slash. Begitu. Oke ya, kita fokus lagi ya kalau begitu. Oke, kemudian kita akan ada tag yang lainnya lagi nih. Part 2, tag yang umum digunakan. Oke ya, ada yang tag yang namanya A yang tadi kita sudah jelaskan ya. Yang tadi ada gambar warna-warni itu atau anchor itu adalah tag untuk membuat link. Kemudian yang tadi menanyakan tentang gambar, kalau pengen masukinnya gimana, itu pakai tag namanya IMG. Oke, untuk atributnya ada apa aja, saya sarankan sekali lagi untuk membaca dari dokumentasi yang tadi sudah saya sudah saya berikan dari MDN ataupun dari Wet3Schools dan kawan-kawan. Oke, kemudian untuk UL, UL itu kepanjangannya kalau tidak salah namanya unordered list. Jadi untuk membuat daftar yang tidak ada urutannya. Kemudian ada yang namanya adalah OL. OL itu adalah ordered list. Oke. Kemudian itu tag untuk membuat daftar yang terurut. Kemudian ada LI. LI itu adalah isinya. Jadi kalau UL unordered list, OL ordered list, isinya itu kita akan menggunakan LI. Kemudian akan ada tag table juga, yaitu sesuai namanya untuk membuat tabel. Tapi tabelnya itu isinya nanti akan ada TR dan TD. TR itu namanya table row, TD itu table datanya gitu ya. Jadi untuk membuat barisnya, kemudian ada membuat kolomnya begitu. Oke, baik. Yang bisa oke. Mending di off saja chatnya, buka kalau sesi tanya jawab saja. Oke, baik kalau seperti itu. Oke ya, baik, baik, baik. Nanti akan ada sesi tanya jawabnya ya kalau begitu ya. Untuk sekarang kita fokusnya di materinya dulu saja kalau begitu. Oke, terima kasih untuk masukannya ya, teman-teman. Kalau begitu, kita fokus di materinya kita dulu. Baik, kemudian kita akan ada tag HTML yang lainnya lagi. Jadi 3 part aja ya, supaya nggak kebanyakan gitu ya. Walaupun sebenarnya masih ada banyak lagi tag-tag HTML yang bisa dicari. Oke ya, di sini ada yang namanya span. Ini tag untuk membuat kontainer biasanya itu dalam satu baris yang sama. Kalau div untuk membuat tag kontainer atau apa namanya wadah gitu ya. Tapi biasanya ini akan mengarah ke bawahnya. Kemudian akan ada header. Jadi tadi ada H1 sampai H6. Di sini juga ada header. Ini namanya adalah semantic element. Semantic element itu sebenarnya dia itu sama dengan div. Cuman dia ini menyatakan sesuatu. Jadi ini dia sama kayak div nih sebenarnya nih. Cuman dia menyatakan kalau dia itu adalah header. Header itu biasanya digunakan untuk membuat bagian atas dari suatu kontennya. Begitu. Oke ya. Kemudian ada yang namanya nav. Nav itu juga sebenarnya sama, dia itu div juga. Cuman dia itu lebih umum digunakan sebagai untuk membuat navigasinya. Navigasi itu kayak apa sih? Kayak biasanya di atas itu ada beberapa tombol gitu ya di atas yang bisa diklik-klik atau di sebelah kanannya ada login logout. Nah, itu semuanya adalah salah satu deret atau bagian dari navigasi. Kemudian ada juga yang di bagian footer. Footer itu di bagian yang bawahnya ini ya. Kalau di sini ada copyright-nya segala gitu, itu biasanya ditaruhnya di bagian footer. Dan ada satu lagi yang namanya adalah tag section. Begitu. Tag section ini adalah tag yang digunakan biasanya untuk membuat bagian kontennya. Kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Sebelum kita masuk ke sesi ngodingnya. Oke ya. Sebelum kita masuk ke sesi ngodingnya, sekali lagi kita akan obrolkan tentang tools yang akan digunakan. Oke ya, alat-alat apa sih yang akan kita gunakan nih? Gitu ya. Sebelum kita masuk ke perkenalan toolsnya. Sebelum kita masuk ke sesi ngodingnya, kita ngomongin tentang perkenalan toolsnya saja terlebih dahulu ya. Oke, tools apa aja sih yang dipakai untuk pembelajaran ini? Oke, baik, ada yang minta live transcriptions ya? Oke, baik. Tapi tidak tahu ya apakah bisa atau tidak, saya enablekan saja. Oke. Jadi tools yang akan digunakan sebelum kita masuk ke sesi ngoding ya. Apa aja sih toolsnya gitu kan? Oke, toolsnya adalah yang akan kita gunakan seperti ini. Sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan ya. Di sini ada Google Classroom-nya. Oke, Google Classroom-nya ini kayaknya ini linknya masih ke yang lama ya, bukan yang baru kalau tidak salah. Coba saya buka dulu. Iya, benar. Ini yang lama ya. Oke, baik. Jadi nanti mungkin saya akan update. Tapi di sini kita menggunakan Google Classroom. Google Classroom ini nanti materinya atau apa-apanya itu kita akan taruh di sini ya. Oke, tapi sebenarnya materinya saya sudah bikin dalam bentuk satu website. Jadi kita menggunakan yang ini. Mohon maaf yang menggunakan annotate, boleh tolong dihapus annotate-nya. Iya.
Subtitle-nya mengganggu ya. Baik, kalau begitu. Saya tutup ya untuk live transkripnya. Disable. Oke ya, sudah ditutup ya, sudah di disable hub subtitle-nya. Kemudian saya akan untuk ininya annotate-nya, mohon maaf, saya clear dulu, clear all drawing. Ya, oke. Mohon maaf ya, terpotong. Ini pertama ada Google Classroom. Google Classroom ini yang akan kita gunakan untuk menaruh materinya kita. Jadi materinya kita nanti akan kita taruh di sini. Oke. Dan kalau ada challenge ataupun tugas ataupun tantangan, kita akan taruh di Google Classroom juga. Oke. Jadi apabila ada ini ya tolong stay tune ya, tolong dilihat saja gitu ya untuk Google Classroom-nya ini. Begitu. Kemudian di tengah jalan mungkin kita juga akan mengadakan kuis. Jadi kita menggunakan platform yang bernama Quizizz. Oke. Ataupun kita menggunakan Google Form mungkin nanti, saya kurang tahu mana yang akan digunakan untuk finalnya ya. Oke. Tapi antara Quizizz ataupun Google Form itu yang akan kita gunakan untuk membuat kuisnya ya, yang harus dikerjakan dalam jangka waktu tertentu. Kita buka dan tutupnya, dan kita akan lihat siapa yang paling tepat, siapa yang paling cepat, dan mungkin di setiap kuis yang diberikan mungkin akan ada hadiahnya. Seperti itu ya. Oke. Jadi dimohon apabila nanti akan ada quiz time atau flash time atau apa-apa, mohon diikuti dengan baik-baik supaya siapa tahu ya, siapa tahu bisa mendapatkan hadiah dari DTS ini. Begitu. Kemudian ada juga yang bernama Git. Oke ya, Git adalah salah satu tempat kita untuk menuliskan kode-kodenya kita ya, versioning tools-nya kita. Oke, dan ada GitHub-nya, adalah platformnya kita untuk menaruh kode-kodenya kita nanti pada akhirnya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian editornya kita. Editornya kita di sini yang saya akan gunakan ya. Maksudnya itu adalah VS Code atau Visual Studio Code. Tapi sekali lagi bebas untuk teman-teman peserta mau menggunakan yang mana. Oke, mungkin ada yang sudah terbiasa dengan VI atau VIM atau Vim, silahkan menggunakan itu. Ataupun ada yang tools-tools lainnya lagi, mungkin ada yang suka dengan JetBrains punya produk, silahkan digunakan. Atau yang ada yang suka menggunakan Notepad++, oke, silahkan. Ada yang menggunakan Sublime, silahkan juga menggunakan Sublime. Kira-kira seperti itu. Untuk tools kita tidak batasi. Lalu ada yang menanyakan tadi kalau tidak salah untuk operating system ya. Yang menggunakan operating system apa sih Kak baiknya? Oke, jawabannya terserah ya. Untuk pelatihan ini itu dibebaskan. Mau menggunakan yang manapun itu boleh saja ya. Baik yang mau menggunakan Windows, di sini saya kebetulan masih pakai Windows ya. Kemudian ada yang menggunakan Linux, mungkin kayaknya tadi ada debat hangat tentang Linux, itu juga boleh menggunakan Linux. Kemudian yang terakhir ada yang ngomongin apakah boleh kalau misalnya pakai Apple kegigit atau Apple, itu juga boleh. Ya, di sini kita tidak membatasi untuk tools-toolsnya kalian. Begitu. Kemudian yang terakhir ini Node.js. Oke. Untuk Node.js ini kita akan sangat gunakan sekali, jadi mohon untuk memasangnya. Kemudian kalau ditanya, Kak, yang dipasang yang mana? Kita buka ya untuk webnya ini. Node.js-nya ini yang kita gunakan tentunya kalau bisa, tolong cari yang LTS. LTS itu namanya adalah long term support. Oke, jadi itu support jangka panjangnya. Begitu ya. Oke, jadi yang kita gunakan sekali lagi tolong gunakan yang LTS kalau bisa. Begitu. Oke, tapi kalau tidak memungkinkan, ya sudah. Begitu. Cuman untuk pembelajaran ini, karena kita mungkin menggunakan React yang terbaru ya, jadi tolong gunakan versi minimal itu 14. Tapi minimalnya 14 banget ya, tapi mohon maaf sekali lagi, kalau bisa pakai yang 16, tolong gunakan yang 16. Begitu. Lalu kalau ditanya, Kak, untuk instalasinya bagaimana? Begitu ya. Kalau untuk yang Windows sebenarnya tinggal klik saja download, kemudian next 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 finish. Kemudian untuk yang pakai Linux mungkin bisa langsung sudo apt-get ya. Kalau yang pakai Ubuntu ataupun yang pakai Arch mungkin bisa pakai sudo pacman ya kalau tidak salah ingat. Kemudian untuk yang menggunakan Mac sangat disarankan sekali untuk memasangnya via Brew. Oke ya. Brew itu kalau tidak salah penulisannya homebrew. Oke, sekali lagi untuk yang menggunakan Mac, tolong sangat disarankan sekali untuk menggunakan homebrew. Ya, kira-kira seperti itu. Oke ya.
Kemudian untuk yang versi Ubuntu, ya itu sudah apt-get saja ya untuk Node-nya, untuk pasang versi 16-nya. Begitu. Atau untuk yang Ubuntu dan untuk yang Linux dan untuk yang Mac mungkin bisa menggunakan ini ya. Satu tools lagi variannya namanya NVM. NVM ini adalah Node Version Manager. Jadi di sini kita bisa memilih-milih mau menggunakan versi yang berapapun. Begitu. Ya, untuk yang Windows juga kayaknya ada namanya NVM Windows. Kita bisa lihat sekali lagi. NVM Windows. Tapi sekali lagi ini untuk yang sudah advance ya. Jadi untuk teman-teman kalau yang belum terbiasa, sangat disarankan sekali untuk yang Windows langsung menggunakan yang versi sini aja, download pakai. Ya, daripada menggunakan yang ini. Yang ini kalau pengen iseng-iseng, punya waktu berlebih untuk mau mengoprek, begitu ya, boleh menggunakan yang RPM versi Windows yang ini. Kira-kira seperti itu. Oke, aman ya? Jadi ada beberapa ya untuk instalasinya ya. Untuk yang Windows, caranya bisa seperti ini langsung. Kalau untuk yang Ubuntu dan kawan-kawan, mungkin bisa langsung mencobanya, begitu ya. Pasang aja via apt atau pakai pacman. Begitu. Untuk yang Mac, sangat disarankan memasang lewat Homebrew tadi. Lalu, untuk yang ingin mencoba-coba gitu ya, atau menantang diri, atau mencari keleluasaan fleksibilitas, mungkin bisa menggunakan sesuatu yang namanya NVM. Linux dan Mac itu sudah disupport NVM-nya by default. Untuk yang Windows di sini juga ada namanya NVM Windows. Tapi sekali lagi ini pasangnya cukup sulit kalau untuk pemula. Jadi disarankan kalau yang tidak biasa nyeting-nyeting sampai dengan, mohon maaf istilah aneh lagi, environment variable, berarti mendingan pakainya yang di sini. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa melihat dengan environment variable, bisa menggunakan NVM Windows ini. Begitu. Oke. Kak, saya masih pakai Windows 7 versi yang disupport 13.14.0. Windows 7 itu sampai dengan versi 16 masih disupport deh, kalau tidak salah ingat. Ya. Jadi itu tidak ada masalah. Bedanya NVM dan NPM itu apa? Oke, baik. Saya harus ngejelasin dikit ya. NVM ini adalah Node Version Manager, jadi kita bisa memilih-milih versi mana dari Node yang akan kita gunakan. Kalau yang namanya NPM, NPM itu adalah Node Package Manager. Itu adalah manager untuk membantu-bantu kita memasang tools-tools dari Node.js yang dibutuhkan atau package yang dibutuhkan di Node.js itu sendiri. Seperti itu. Lalu untuk nanya yang menggunakan XP bagaimana Kak? Apakah bisa atau tidak? Mohon maaf, saya belum pernah menggunakan XP menggunakan XP dengan Node.js, jadi saya belum tahu, saya tidak bisa menjawabnya. Begitu. Lalu ada yang nanya, apakah perlu untuk install local server atau tidak? Local server itu nanti sudah di-support dari Node-nya sendiri, jadi kita tidak perlu pasang lagi. Mungkin ada yang sudah terbiasa dengan XAMPP dan kawan-kawan, itu tidak perlu. Oke? Lalu ada yang nanya, Kak, kalau mau pakai WSL gimana? Boleh, boleh saja, silahkan, tidak ada masalah. Kemudian kalau terlanjur tidak pakai Homebrew tapi sudah terinstall pakai PKG gimana, Pak? Ini untuk yang Mac ya, itu dipersilakan mana aja boleh sih sebenarnya, yang penting sudah ada Node-nya. Versi 16 plus kalau bisa. Terima kasih. Kira-kira seperti itu. Kemudian Linux saya error PHP adminnya, apakah bisa? PHP admin itu PHP, kita tidak ada hubungannya, kita sedang menggunakan Node.js. Jadi jawabannya bisa. Oke, thanks Kak, saya coba update Node.js di Windows 7-nya. Oke, baik. Oke, kira-kira seperti itu. Apakah ada pertanyaannya lagi? Nanti kita main API kayaknya. Enggak ya, kita pakai aja. Oke, tapi sekali lagi itu belakang banget ya. Jadi ditahan dulu omongan-omongan seperti itu biar teman-teman yang baru belajar banget itu tidak pusing. Itu maksudnya apa? Oke. Saya masih bingung, kenapa ya perlu diinstal Node berbagai versi pakai NVM? Umumnya kan versi terbaru yang disarankan dan sudah kompatibel ke previous version. Betul, pertanyaan seperti itu sangat betul sekali. Hanya saja biasanya ada spesifik dari perusahaan, oh saya mau pasang ini karena sudah yang kemarinnya ada legacy-nya saya maksimum mentoknya versi segini, jadi kamu mau nggak mau diminta untuk develop untuk versi yang segitu juga. Jadi mau nggak mau kamu harus ngikutin kan? Begitu loh. Ya. Dan kalau kayak gitu kan berarti kamu harus pasang dua versi nih. Misalnya, oh saya mau ikutin yang terbaru, jadi saya harus tetap pakai yang terbaru. Tapi misalnya perusahaan saya mintanya bla bla bla, ya mau nggak mau saya harus downgrade dong. Kalau misalnya saya mau downgrade dan upgrade satu-satu, tangan saya kan nanti keriting, begitu. Jadi ada baiknya pasang version manager itu seperti itu.
Seperti itu sih untuk menjawabnya ya, Pak Syadat ya, Mas Syadat, semoga terjawab. Begitu. Oke, Pak Kamiludin biasa back end. Oke, kalau full stack, ya betul. Terima kasih yang sudah menjawabnya. Oke, kemudian apakah ada perbedaan sintaks Node terbaru dengan sebelumnya? Tentunya setiap perbedaan versi akan ada perbedaan fitur ya. Jadi kalau itu ditanya, silakan melihat change log-nya. Istilahnya namanya change log ya. Change log dari Node.js-nya itu. Ya, kalau itu saya juga mohon maaf tidak hafal. Itu saya harus buka dari webnya sendiri, kemudian lihat versi ini ada fitur apa aja ya, begitu. Oke, kemudian ada yang nanya fungsi Node.js dalam pembelajaran React di sini sebagai apa, Mas? Pertama, kita nanti pakai JavaScript-nya itu mostly ya, kebanyakan menggunakan Node.js-nya juga. Kemudian React-nya itu sendiri sebenarnya ada tools-nya untuk memudahkan kita atau meringankan kodenya kita sebelum nanti ditaruh di internet. Kalau ditanya kenapa, untuk hemat bandwidth gitu ya. Oke, saya cuma bisa jawabnya sampai situ aja. Tools-nya itu pakai Node.js. Begitu. Kalau ditanya dalemannya, nanti pada saat kita sudah masuk React. Begitu. NVM itu untuk pasang Node.js multi-version ya? Iya, betul. Oke. Lanjut Mas katanya. Oke, sebagai runtime. Untuk package yang sudah keinstall, kalau switch versi Node, apakah berbeda ya? Untuk package yang sudah keinstall, kalau switch versi Node, apakah berbeda ya? Biasanya bisa jadi breaking change, makanya hati-hati. Oke, baik. Materi slide bisa dilihat di mana Kak? Tadi saya sudah tulis di chat. Oke, boleh coba dilihat. Saya copy ulang. Kalau begitu di sini. Dibuka saja. Oke, baik, sekali lagi kira-kira seperti itu ya. Ini mau tidak mau harus saya jawab karena ini juga termasuk dari pembelajaran kita di hari ini. Ya, supaya tidak ada tumpang tindih, supaya tidak ada salah sangka, biar nanti ke belakang bisa lega. Makanya saya harus menjawab pertanyaan mengenai Node.js ini. Begitu. Ya, mohon maaf bagi yang tadi nanya langsung ngomong lanjut Mas. Mohon maaf, ini saya harus jawab dulu. Begitu. Oke ya, aman teman-teman sampai di sini? Oke ya, aman ya. Oke, aman. Baik, kalau begitu kita bisa lanjut lagi ya. Lanjut. Oke, kalau sudah lanjut, tadi kita udah ngomongin tentang tools-nya kita, berarti sekarang mungkin materinya di-share nggak kelas, biar nggak hilang. Web materinya bisa di-share di Google Class, iya nanti akan di-share setelah ini. Oke ya, kita lanjut. Setelah kita ngomongin tentang tools, maka kita akan ngomongin tentang nyoba bikinnya yuk. Gitu ya, oke? Jadi sekarang kita akan nyoba untuk bikinnya. Oke ya, nyoba untuk bikinnya pakai VS Code. Oke, di sini saya nyoba untuk menggunakan VS Code dan mohon maaf di sini saya menggunakan Windows dan di dalam Windows-nya saya menggunakan sesuatu yang bernama WSL. Jadi istilahnya Windows-nya bohong-bohongan gitu ya. Karena pada saat dibuka di bagian terminalnya yang akan terbuka adalah terminal dari Linux-nya yang dipasang di dalam Windows-nya. Istilahnya sih ngejalanin Linux di dalam Windows ya. Oke. Mohon maaf sekali lagi saya menggunakan yang ini. Untuk teman-teman yang punya keterbatasan akan resource komputernya, tidak disarankan menggunakan WSL karena WSL bagi yang menggunakan Windows ya, karena WSL itu makan memorinya cukup banyak. Oke, kebetulan karena ini adalah kerjaan saya, jadi saya harus menggunakan ini begitu. Oke ya. Kemudian di sini kita akan nyoba dulu nih untuk bikin, Kak, kita mau bikin gimana sih, Kak, gitu kan. Pertama-tama pasti kita buka VS Code-nya dulu, kemudian biasa akan dikasih halaman getting started ya, halaman pembukanya itu saya udah tutup di sini. Kemudian di sini kita akan ngapain? Gitu ya. Di sini kita akan ngapain? Di sini kita buka, saya langsung buka, kalau nggak salah saya ada foldernya namanya workspace. Di sini saya bikin folder gitu ya. Bikin folder itu kalau di Linux ataupun di Mac itu pakai perintah namanya mkdir. Kalau di Windows saya mohon maaf ya, saya kurang tahu kalau di Windows pakainya apa karena Windows biasa Explorer. Jadi ini walaupun ini cangkangnya Windows tapi sebenarnya saya dalamnya biasanya pakai Linux gitu ya. Oh MD, baik. Terima kasih ya sudah dibantu ya. Oke. Kemudian oke, Kak Wendy, apakah nanti diajarkan juga untuk memasang WSL di Windows? Mohon maaf ya. Kalau untuk WSL nanti mungkin saya akan kasih resource-nya aja, coba dipasang sendiri. Begitu ya.
Oke, kemudian ada yang nanya pakai Git Bash boleh enggak? Wah, ini udah masuk Git punya orang nih ya. Boleh pakai Git Bash. Di sini tidak dibatasi mau pakai yang manapun. Oke ya. Kemudian kalau di Windows berarti pakainya MD ya. Oke ya. Di sini saya pakai mkdir atau MD juga bisa ya, kalau nggak salah ya. MD berarti sama aja. Di sini saya coba untuk MRD01 misalnya. Oke. Jadi udah dibikin, saya akan buka foldernya. Jadinya di sini Workspace MD01 ini kita buka ya. Oke. Kak, boleh ulang enggak dari awal? Gimana sampai ke screen sekarang? Waduh, itu harus dari instalasi ya. Kalau dari instalasi, itu mohon maaf dicoba sendiri untuk instalasi VS Code-nya. Oke, kalau gitu saya jelasin sedikit saja. Tadi kan kita di sini ada tools VS Code-nya. Kita buka di sini, kita pasang nih untuk yang Windows ataupun yang manapun ya, pilih saja. Oke, yang manapun nih, pilih yang stable ya. Please gunakan stable, kecuali kalian ingin mencoba-coba hidup di ujung, bleeding edge, pakainya insiders. Oke, di sini kita pakainya yang Windows, karena saya lagi pakai Windows, klik aja yang Windows, kemudian pasang. Kalau udah pasang, nanti dikasih halaman kosong seperti ini. Get started-nya, seperti ini ya. Halaman get started-nya. Kemudian di sini saya nggak ngapa-ngapain, saya langsung buka terminal aja. Oke, kemudian oke. Kok ngulang selesainya subuh, Kak? Oke, baik. Ya, ya. Kita langsung buka ya. Tadi saya udah buka di foldernya namanya MRD01, kemudian tadi saya open folder, file open folder, kemudian saya ngarah ke MRD01. Jadi dikasih satu halaman kosong ini. Kira-kira seperti itu ya. Oke? Apakah WSL hanya untuk kebutuhan karena perintah di Linux mudah dipahami atau server friendly dibanding shell? Apa ada fungsi lain, Kak? Karena kerjaan saya pakainya Linux. Jadi saya lebih dekat dengan Linux, jadinya mau tidak mau saya pasang WSL. Seperti itu. Tapi kalau ditanya perbedaannya apa ya, karena WSL itu di dalamnya Linux. Udah begitu saja. Oke, kalau mau pakai di Windows banget, boleh nggak? Boleh aja. Begitu. Oke, terima kasih untuk Faras yang sudah nge-share WSL-nya. Kemudian pakai terminal Windows saja juga boleh. Oke ya, kita langsung masuk ya. Kita langsung masuk. Di sini pertama-tama kita ngapain lagi, begitu ya? Ini sudah saya perbesar 2 kali. Jadi mohon maaf, bagi Labib Ihsan saya tidak bisa perbesar lagi. Oke ya. Kemudian di sini saya akan ngapain sih, gitu kan? Pertama-tama tadi kita akan buka yang bagian kotak-kotak ini, extensions. Saya extensions pasangnya banyak, mohon maaf. Kita pakainya cuma dikit ya. Kita pakainya yang pertama-tama adalah Prettier tadi. Jadi kita buka di sini pakai yang namanya Prettier, ini ya Prettier ya, namanya Prettier, code formatter, bla 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 bla. Ini yang akan kita gunakan pertama. Kemudian yang kedua namanya adalah Live Preview. Untuk sementara ini kita pakai dua ini. Ya, Live Preview ini nanti kalau udah tekan install. Begitu ya. Oke, untuk tools lain-lain mohon maaf jangan terdistraksi. Kebetulan saya toolsnya kebetulan beda. Gitu ya. Oke, jadi yang kita fokuskan adalah dua ini. Yang satu namanya Prettier. Oke, Prettier ini adalah code formatter. Jadi kalau bagi yang belum tahu, ini adalah suatu ekstensi yang sangat akan merapihkan kodenya kita. Begitu ya, yang akan merapihkan kodenya kita. Oke, kemudian yang satu lagi namanya adalah Live Preview. Live Preview. Ini untuk apa? Karena kita lagi belajar ngodingnya pakai web, begitu ya. Oke, karena kita ngodingnya pakai web, ini adalah salah satu ekstensi yang memudahkan hidup kita pada awalnya. Begitu ya, sampai dengan React. Ketika sudah belajar React, urusan sudah berbeda. Begitu. Oke, folder MRD01 tadi saya bikin. Ya, bagi yang nanya, itu tadi saya bikin sendiri. Klik kanan, kalau Explorer, klik kanan, New Folder. Udah begitu. Oke ya. Sampai di sini, kita akan kembali lagi. Kita buka di sini ya, karena tadi udah open folder. Jadi sekarang di sini adalah foldernya saya. Kemudian di sini ngapain? Oke, di sini kita akan membuat suatu file. Bikin filenya gimana? Ya, klik kanan, new file. Kita tulis deh, file kita apa sih? Umumnya, file utama kita ketika kita membuat suatu web, itu namanya adalah index. Namanya adalah index gitu ya. Dia dibelakangin dengan ekstensinya. Karena kita lagi ngomongin HTML, berarti saya pakai .html. Kira-kira seperti itu untuk pertamanya. Oke, kemudian setelah ini kita ngapain? Gitu kan? Kita mulailah menulis kodenya kita. Oke ya. Di sini saya akan mengajarkan magic-magicnya pakainya VS Code ya. Jadi mohon maaf bagi yang menggunakan tools lain disesuaikan. Oke.
Di sini karena saya menggunakan ekstensi ini ya, ekstensinya namanya .html, saya bisa mengetikkan pakai tanda seru. Udah dikasih nih embed abbreviation. Wah, ini apaan nih gitu ya. Cobalah iseng yuk kita klik gitu ya. Atau tekan tombol enter. Klik. Nah, tuh, kita langsung dikasih untuk kerangka HTML sederhananya kita. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf sebentar, saya izin minum ya. Oke, mohon maaf. Ya, kita lanjut ya. Jadi pertama-tama kita akan masuk ke bagian sini. Ini adalah kerangkanya. Kerangkanya dari VS Code memberikan kita ketika kita menuliskan HTML ini. Sekali lagi saya ulang ya, ini saya hapus semua dulu. Saya tekan tanda seru, kemudian saya tekan tombol enter. Muncullah kata-kata seperti ini. Oke ya, ini adalah kerangka awal yang disediakan oleh VS Code ketika kita membuat kita membuat suatu file dengan ekstensi .html. Begitu ya. Oke. Kemudian habis ini kita ngapain nih? Wah, lagi ngarahnya ke putihnya itu yang ini. Begitu ya. Kemudian ke sini, kemudian ke sini. Saya maunya sekarang ganti title-nya. Oke, saya maunya ganti title-nya. Gimana dong caranya? Saya tinggal tekan tombol tab sekali, masuk ke sini nih, ya kan? Saya tekan tombol tab sekali lagi, kita akan masuk ke bagian title ini. Title ini kemudian akan kita ketik nih. Kita ketik nih ya, maunya title-nya apa sih? Gitu kan. Misalnya kita lagi ngomongin coba bikin yuk. Coba bikin HTML yuk. Nah, gitu. Oke ya. Kemudian kita save. Oke. Nah, ini tadi kita ngelihat ya, kodenya kan kayak gini. Begitu di-save langsung ada jorokan ke dalam dan kawan-kawan. Itu adalah dibantu sama si prettier-nya kita. Oke ya. Itu dibantu sama prettier-nya kita. Begitu. Oke. Kemudian gimana caranya supaya prettier-nya bisa aktif? Begitu ya. Oke. Itu gimana nih gitu kan caranya? Caranya adalah file, kita buka di bagian preferences, kemudian buka di bagian settings. Di bagian settings ini kita pilih format on save. Kita ketiknya gini nih. Oke ya. Kita centang yang di bagian sini. Oke. Di sini saya tidak centang karena di beberapa extension saya udah ngedit lah intinya seperti itu. Cuman untuk teman-teman gimana caranya? Berarti di bagian format on save akan kita centang di bagian sininya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Sekali lagi kalau yang ketinggalan diulang file di bagian preferences, di bagian settings. Di sini settings, cari namanya format on save. Ketik aja nih. Pilih nih, editor, format on save. Centang. Udah seperti itu. Jadi nanti setiap kali kita nge-save HTML, itu akan otomatis diformatkan. Ya, otomatis diformatkan. Jadi kita, wah Kak, saya biasa nulis HTML berantakan Kak. Pakai ini, nggak bakal berantakan lagi. Oke ya. Jadi katanya kan kok aku mau belajar gitu kan, tapi ini nggak rapi nih. Udah pakai ini, gitu. Oke. Kemudian kita di sini itu di bagian bodinya kan ya. Tadi kita udah ngomongin meta bla 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 gitu. Title-nya hilang ya sama saya ya. Bentar. Kehapus ya, kehapus. Oke. Bagian sini, bagian body. Kemudian di sininya kita ngapain nih? Body kan adalah bagian isinya. Gitu ya. Body adalah bagian isinya, gitu kan. Misalnya kita nulis deh, kita pengen nulis suatu tulisan yang tebal, yang sangat besar sekali, gitu ya. Tulis tulisan tebal yang besar sekali, gitu kan. Oke, maka kita menggunakan apa? Kita menggunakan suatu heading. Heading paling besar, misalnya. Heading paling besar adalah H1. Jadi di sini saya nulis H1, saya tekan tombol tab. Langsung dikasih tag buka dan tag tutupnya. Gitu ya. Sekali lagi saya mengajar secara VS Code ya. Jadi bagi yang mengenal Vim dan kawan-kawan mohon disesuaikan. Begitu. H1. Di sini ngapain? Ya udah saya tulis aja. Misalnya pengen nulisnya yuk belajar HTML gitu ya. Yuk belajar HTML. Gitu ya. Oke. Habis itu ngapain lagi nih? Misalnya saya bikin ini kan judul ya istilahnya ya. Saya pengen bikin misalnya kalau lagi bikin tulisan tuh ada subjudulnya deh gitu ya. Subjudulnya begitu ya. Subjudulnya pengen bikin apa nih di subjudulnya nih? Misalnya saya pengen bikin suatu paragrafnya. Begitu ya. Pengen bikin suatu paragrafnya. P. Misalnya apa nih? Senang ya berkenalan denganmu gitu kan. Berkenalan denganmu. Begitu.
Misalnya seperti itu, denganmu itu nggak ada spasi, tapi marahin. Oke, kemudian nih, misalnya nih, saya pengen masukin gambar. Masih ingat nggak teman-teman? Tadi pengen pakai gambar, pakai apa ya? Tag-nya namanya apa ya? Ada yang masih ingat teman-teman? Tag-nya namanya adalah IMG. Baik. Terima kasih ya teman-teman ya. IMG. Di sini saya juga pakai nih IMG tab. Wah, udah dikasih nih. Ada atributnya nih gitu ya. Atribut untuk IMG biasanya ada dua. Yang namanya satu adalah SRC atau source-nya atau sumbernya. Sumbernya mau dari mana sih? Misalnya ya, saya ngambil gambar kucing deh. Gambar kucing itu saya ngambil dari misalnya ini. PraceKitten.com/200/200. Nah, ini ya gambar kucing ini misalnya. Oke, di sini saya Ctrl C, saya paste ke sini. Begitu ya. Kalau ditanya, oh tadi ada yang nanya, Kak bikin komennya gimana ya? Oke, pertanyaan bagus, terima kasih. Untuk komen itu pakainya CTRL, CTRL plus slash. Oke, di situ ya, CTRL, Ctrl, dan slash. Kalau yang mungkin pakai Mac, kalau nggak salah komen slash ya. Jadi diganti ya, CTRL jadi komen. Oke, kemudian ada satu lagi namanya ALT. ALT ini adalah alternatifnya apabila gambarnya itu tidak bisa keluar. Gitu ya. Ini adalah gambar sebuah kucing misalnya. Oke. Kemudian karena tag IMG ya, biasanya saya langsung self tutup aja seperti ini, self closing namanya. Oke. Kemudian saya pengen bikin misalnya profilnya saya nih. Saya pengen bikin profilnya saya. Oke ya, di bagian profil. Jadi misalnya di sini saya akan bikin adalah misalnya H3. Oke, ini saya bikin namanya profilnya saya. Seperti itu. Oke, ketik IMG di tab nggak muncul. Mungkin belum save sebagai .html nama filenya. Jadi di save dulu ya. Pilih save dulu. Oke, emet itu bawaan dari VS Code. Jadi di save dulu sebagai .html baru bisa. Itu otomatis. Oke. Kemudian tadi saya pengen bikin suatu listing yang tidak ada urutannya. Oke, listing yang tidak ada urutannya itu kepanjangannya namanya unordered list. Unordered list itu tadi namanya apa tagnya? Masih ada yang ingat teman-teman? UL. Oke, terima kasih ya. UL saya tekan tombol tab, dibuka dan ditutup. Oke. Untuk UL tadi ada pasangannya. Pasangannya adalah listnya sendiri. Listnya sendiri. Jadi UL pasangan dalamnya LI-nya. LI, saya tekan tombol tab lagi. Di sini misalnya saya tulis namanya saya lah, nama saya Wendy gitu misalnya ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya. Di sini misalnya pengen ngomong, wah pengen promosi nih gitu ya. Iya, ada apa? Oke, nggak ada apa-apa ya, mohon maaf. Misalnya saya pengen lanjutin nih ya, nah gitu ya. Kunjungi saya di gitu kan, bla bla bla. Saya pengen bikin linknya saya lah gitu ya, linknya nih, pengen bikin link nih, pengen bikin link. Oke, ingin membuat link ya, pengen membuat link. Kunjungi saya di misalnya A. Oke ya, A ya, saya tekan tombol tab lagi, dikasih hrefnya. Begitu ya. Oke, saya kasih hrefnya misalnya di mana gitu lah ya. Di mana lah ya, terserah ya. Misalnya saya bukannya di https www.google.com gitu ya. Kemudian dalamnya saya tulis lah, misalnya Google gitu misalnya. Oke. Kak, kalau UL-nya ketinggalan, wah pertanyaannya banyak ya. Baik, saya jawab dulu satu-satu ya. Kak, penutup IMG kok nggak pakai /IMG? Oke, ini namanya adalah self closing ya. Self closing HTML. Self closing tag. Oke, jadi tag yang langsung ditutup oleh dirinya sendiri. Jadi kayak IMG buka, kemudian langsung dalamnya IMG tutup. Begitu. IMG tutup gitu ya. Oke. Itu biasanya pakai self closing namanya. Seperti itu. Oke. Kemudian ada yang nanya lagi, Kak, kalau UL-nya ketinggalan biar otomatis ngebungkus LI gimana ya? Ngebungkus LI. Mungkin maksudnya nutup UL-nya gitu ya maksudnya ya. Atau gimana sih ngebungkus UL? Kalau biasa sih saya manual ya kalau itu ya, UL-nya ketinggalan biar otomatis saya geser ke paling atas, tulis UL di tab, tutupnya saya cut, kemudian saya pindahin ke bawah. Saya contohin ya, maksudnya seperti ini mungkin ya. Ini kan kebikinnya LI semua nih gitu sekarang. Saya pengen tutup pakai UL nih, gimana caranya? Saya bikin UL di sini,
Saya cut, saya paste, saya save. Gitu sih ya. Oke? Aman-aman. Di sini tag IMG kenapa jadi di sini? Waduh, kan body saya jadi IMG ya. Maaf ya. Ini saya ganti dulu bodinya. Oke, karena tadi udah ditutup manual. Oke? Kemudian kita lanjut ya. Untuk yang absensi silakan lihat sendiri di Discord ataupun dimanapun. Mohon maaf, saya tidak memfokuskan kepada situ. Oke ya. Kemudian kita lanjut gitu ya. Kita lanjut. Di sini ngapain lagi sih Kak? Misalnya saya pengen bikin halaman favoritnya saya deh. Favorit gitu ya, favorit gitu kan. Oke, di sini saya nulis mungkin misalnya H1 ya, pakai H1 lagi kegedean H1. Pakai yang lebih kecil deh dari headingnya itu, heading 3 lah misalnya. Oke, saya pengen nulis suatu tulisan yang miring gitu ya. Suatu tulisan yang miring. Saya bisa pakai I, italic namanya, I gitu. Saya hobi gitu ya. Hobi saya adalah apa gitu misalnya. Oke, sampai di sini dulu misalnya di tengah jalan seperti ini, kita pengen lihat nih, outputnya kayak apa ya? Hasil tampilanku gimana ya? Gitu ya, oke? Maka cara paling cepatnya adalah, karena tadi kita sudah pasang extensions yang bernama Live Preview, kita di sini udah disediain di kiri atasnya kita nih. Suatu tombol dua yang ini nih ya. Ada tombol yang ini bisa kita pakai. Live Preview, show previewnya kita. Kita lihat langsung di sini. Tuh, kita langsung dikasih lihat nih. Halamannya, outputnya seperti ini loh. Yuk belajar HTML, senang ya berkenalan denganmu, profil saya bla bla bla, kunjungi saya di bla bla bla. Seperti itu. Oke? Jadi misalnya kita lanjutin sekarang nih ya. Jadi kita sekali lagi tadi saya tutup dulu bagi yang bingung ya. Tadi kita udah pasang ekstensi namanya Live Preview. Kemudian di kanan atas ini kita ada tombol Live Preview-nya, kita bisa klik dan kita dikasih lihat, oh outputnya itu seperti ini. Begitu ya. Oke, tadi kita pengen italic, jadinya kita italic juga seperti ini. Sekali lagi, bagian nanya, Kak, kenapa template seperti ini? Kita belum belajar CSS. Begitu. Oke, hobi saya adalah, misalnya hobinya apa ya, gitu kan. Saya pengen bikinnya ada urutannya deh, 1, 2, 3 sekarang, gitu ya. Pengen bikin suatu listing yang ada urutan. Listing berurutan. Pakainya apa ya kalau listingnya ada urutan? Pakainya berarti, pakainya apa? Boleh teman-teman tulis? OL, baik. Ordered list ya, OL. Terima kasih sudah menjawabnya. OL. Kemudian di dalam sini, bikin apa nih di dalamnya? Bikin listnya lagi. Bikin listnya lagi pakai apa? LI pasangannya. Jadi UL pakai LI, OL juga pakai LI. Bedanya adalah outputnya. Outputnya, misalnya di sini saya sukanya apa ya? Misalnya saya kalau dengerin lagu deh. Kemudian saya juga suka untuk ngoprek komputer, ngoprek, waduh, ngomongnya istilahnya nggak enak banget ya, komputer gitu kan. Kemudian LI satu lagi callable, LI satu lagi misalnya namanya ada, misalnya nih, isengin orang deh, ngeprank orang lah, ngedes prank orang gitu misalnya, gitu ya, oke? Tuh seperti itu tuh. Nah otomatis akan ngikut juga, gitu ya, oke? Cara pindah kursor biar cepat pakai shortcut apa? Waduh, ini kursor yang dimaksud yang mana? Kalau udah biasa klik aja sih. Kalau lagi pakai mouse. Ya, kalau belum biasa karena masih pakai mouse, mendingan kita pakai mouse aja. Pindah mana, klik baru ketik lagi. Seperti itu. Kalau pengen cepat pakainya tap 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 tap. Nah, gitu. Ataupun yang lainnya. Begitu ya, teman-teman. Aman ya? Kita lanjut. Kalau gitu misalnya kita ada bikin sebuah tombol. Tombol misalnya karena ini websitenya saya pengen ngomongin ada tombol namanya terima kasih lah, gitu kan. Oke, maka di bagian sini saya tinggal bikin buttonnya. Button itu buton. Teman tab. Kemudian saya tulis kata-kata terima kasih. Udah, begitu saya save, outputnya pun sudah sama. Dengan web yang kita buat. Begitu ceritanya. Kak, apakah HTML akan dibahas lagi besok? Jeda 1 hari langsung CSS agak keteteran. Waduh, mengingat banyak tag HTML yang belum dipelajari. Oke, baik. Terima kasih untuk jadi masukannya. Tapi karena itu nanti akan ada challenge dan tantangannya sendiri, dan ini memang dibuat seperti itu materinya, jadi mohon maaf, memang agak kencang belajarnya. Begitu. Sekali lagi mohon maaf, kalau untuk itu dilihat saja recordingnya nanti. Begitu. Ya, perbedaan dari button dengan input type button. Oke, sebenarnya sama aja ya, cuman karena perbedaan dari HTML5 dengan yang bukan HTML5.
Jadi ada di perkembangannya HTML sendiri begitu. Kayak bagi teman-teman yang belum tahu, ini sebenarnya juga ada sama aja satu lagi namanya input button. Di sini ada value-nya terima kasih. Kiri dan kanan ini sama saja. Hanya saja pada perkembangannya, oke ya, perkembangannya HTML kan sekarang udah versi 6 atau bahkan udah mau 7 gitu kan ya. Oke. Nah, dalam perkembangannya sendiri ini sudah digantikan dengan yang ini lebih baru. Tapi sebenarnya sama aja gitu kalau ditanya, ya. Aman ya? Oke, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Kalau untuk itu kita lanjut, kita ngeliat lagi nih, Kak. Lihat dari slide-nya dulu. Kita lihat dari slide-nya ya. Slide. Oke. Oke. Wah, slide-nya ternyata panjang ya. Oke, maaf ya. Wah. Oke, coba bikin yuk. Wah, hobi saya adalah isengin orang. Wah, sama ya di sini. Oke, kita lanjut. Aduh, Kak, ketinggalan, Kak, dari tadi, Kak. Males, Kak, ngetiknya, Kak. Oke. Jadi bisa buka di sini ya. Walaupun sebenarnya jadi developer itu nggak boleh malas ngetik ya, karena ngetik udah jadi kayak makanannya kita begitu ya. Oke, tapi kalau mau langsung dilihat hasil jadinya tadi, itu kita bisa buka di sini ya. Oke, kita klik ya di sini, kita klik, kita buka. Oke, di sini saya menggunakan salah satu platform namanya adalah StackBlitz begitu ya. StackBlitz ini adalah salah satu platform yang bisa memudahkan kita. Mohon maaf di sini tulisannya kecil ya. Saya gedein dulu. Saya cuma bisa gedein sampai di sini ya, 175%. Ini adalah salah satu platform yang memudahkan kita untuk membuat prototyping dengan cukup cepat. Namanya adalah stackblitz.com. Oke, di sini sangat memudahkan kita. Oke, tapi kalau misalnya baru sangat disarankan menggunakan VS Code. Oke ya, kenapa? Biar terbiasa dengan environment atau lingkungan ngodingnya kita sendiri. Karena kembali lagi, ini kan pakainya web ya. Begitu. Jadi siapa tahu nanti suatu saat ngedown kalian nggak bisa ngoding, adanya ya VS Code, ataupun adanya yang lain-lainnya. Seperti itu. Oke, seperti itu kira-kira. Ya, jadi bisa ngeliat ya di sini ya. Kalau ketinggalan Kak, tadi ngodingnya kayak gimana, ini ada. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Wah, kalau dirasa terlalu gampang tadi HTML-nya, bisa ya nanti dicoba untuk menggunakan tantangan ini untuk kalian nyobain lah gitu ya. Misalnya load image-nya itu tadi kan saya pakainya IMG SRC namanya Place Kitten gitu ya. Oke, coba kita ngeload image-nya itu dari folder lokalnya kita. Namanya adalah /public/images, misalnya seperti itu. Oke, atau misalnya kita pisah nih bagian profilnya tadi dan bagian hobinya ini itu pakai 2 HTML yang terpisah dan gabungkan lewat indeks HTML. Mungkin lewat Anchor atau lewat apa gitu. Jadi nanti bisa diklik-klik ngarah ke yang mana. Gitu. Hint, gunakan Anchor. Begitu. Kira-kira ya, kalau nanti dirasa terlalu gampang yang tadi sudah diajarkan, ini gitu ya. Nah, itu bisa. Gitu. Oke. Sampai di sini dulu sebelum saya melanjutkan, apakah ada yang mau bertanya? Oke, aman? Kak, apakah button atau image bisa dikasih href? Oke, kalau kayak gitu kita bisa bungkus ya sebenarnya pakai anchor. Buttonnya di-anchorin gitu. Tapi itu sebenarnya nanti kalau kita menggunakan JavaScript, buttonnya sendiri pun bisa diklik untuk menjadi suatu link gitu ya. Oke, image bisa dikasih href nggak? Itu juga bisa. Oke. Kemudian ada lagi teman-teman yang lain bungkus pakai Anchor jawabannya ya. Oke. Mungkin dibungkus pakai Anchor gitu. Bungkus pakai Anchor tuh maksudnya gimana sih, Kak? Nah, gitu ya. Jadi di sini kita pakai Anchor, di dalamnya ada image. Bisa nggak nih kayak gini? Misalnya https www. Tadi lah ya. Welcome React DTS React DTS React .netlify.app misalnya kayak gitu ya. Jadi kucing ini nanti akan ngarah ke situ tuh kalau diklik gitu ya. Apakah benar seperti itu? Oke, kita coba buka ya. Ini saya copy, saya paste ke browsernya. Ini kan bisa dibuka nih ya kalau udah pakai live preview tadi. Oke, saya bisa ngezoom 150%. Kemudian saya tadi ngeklik nih ya, misalnya ini ya. Apakah dia akan pindah? Kan tadi saya bungkus image-nya pakai Anchor. Gitu ya, saya klik nih. Wah, pindah dia ke sini. Artinya apa? Bisa ya. Image itu bisa dikasih href kalau dibungkus pakai Anchor di atasnya. Begitu. Oke. Untuk tantangan ini apakah dikumpulkan? Enggak. Ini cuma untuk kita mengeksplor aja lah.
gitu kan. Kalau kan tadi udah nyoba lihat, habis itu StackBridge-nya kodenya udah dikasih. Habis itu kan katanya jadi developer harus nyoba nih gitu kan. Berani kotor itu baik gitu kan ya. Kalau nggak nyoba pasti nggak bisa. Ya udah nyobanya dengan tantangan. Tantangannya kayak apa? Kayak tadi. Dikumpulkan atau enggak? Ya itu yang ini enggak sih. Ya. Sintaks-sintaks apakah harus wajib dihafal? Oh, tentu saja tidak, begitu ya. Oke. Kalau hafal itu baik, tapi kalau enggak ya udah, kita punya sesuatu yang powerful yang namanya internet. Yang kalian butuh tahu adalah dokumentasinya carinya di mana ya. Itu yang penting sebenarnya. Misalnya dari W3 Schools mungkin ya namanya W3 Schools ataupun dari MDN-nya langsung. MDN Web Docs. Begitu. W3 Schools gitu ya, tinggal nyari tutorialnya. Tapi mohon maaf, ini pakai bahasa Inggris. Kemudian ada juga MDN. Sekali lagi ini juga sama, pakainya bahasa Inggris. Begitu. Oke ya. Jadi bagi yang nanya seperti itu. Kak, maaf set live preview tadi bagaimana ya? Pasang extensions namanya live preview. Oke. Prettier maksudnya, Prettier. Prettier itu download tadi pasang extensionsnya, kemudian langsung kita gunakan. Begitu sih. Jangan lupa yang tadi di setting JSON-nya format on-save-nya dinyalakan. Begitu. Kak, ada tips khusus nggak supaya web browser nggak terlalu berat load komponennya? Jawabannya tidak ada. Begitu ya, karena itu memang tergantung dari extension yang kalian gunakan dan kawan-kawan. Begitu. Apakah perlu dimasukkan import JavaScript di HTML jika menggunakan React? Oke, kita belum belajar JavaScript-nya, jadi pertanyaan itu ditahan dulu. Oke. Kemudian, oke, masalah React sekali lagi nanti ya. Oke, jadi saya tidak jawab-jawab dulu. Oke. Nanti jadi terbiasa, maka dari itu harus sering ngetik. Betul. Oke. Udah ya, pertanyaannya kita tutup, kita lanjut lagi ya kalau begitu ya. Oke. Oke, install Git gimana stepnya? Itu nanti juga. Git nanti ya, itu pertemuan keempat. Kita baru pertemuan ke-1. Ya, jangan buru-buru. Sabar, tahan-tahan dulu. Oke. Baik, kita lanjut lagi ya. Kalau begitu, kita tutup yang ini, kita tutup yang ini. Oke, kita lanjut ya. Kalau begitu, kita nyoba lagi nih. Coba tag-tag yang lain lagi yuk, supaya kita bisa ngeliat nih sekarang nih. Gitu. Ya. Jadi coba tag lain lagi, kita punya sebuah file baru dengan nama adalah index2.html. Oke ya. Kita bikin nih index2.html. Cara bikinnya gimana? Kita buka lagi deh di sini ya. Kita buka lagi, klik kanan, new file lagi. Kita ketik index-2.html. Oke, kita kembali lagi di sini. Cara ngetiknya gimana? Ini saya tutup lagi ya. Tutup lagi. Oke, biar nanti kita bisa lihat lagi yang lain-lain. Oke. Baik, coba ajarkan memakai search engine. Itu pembelajaran sendiri ya kalau itu. Oke, jadi sekarang ini ya. Kita buka lagi. Kita misalnya pengen bikin tabel sekarang. Kita pengen bikin tabel. Oke ya. Gimana sih Kak? Gimana gitu. Oke, kita ngulang lagi nih ceritanya ya. Kita bikin lagi dari awal nih. Kita pakai apa tadi? Pakai tanda seru gitu ya. Atau pakai HTML.25 ya. Tadi ada yang ngomong, sama aja sebenarnya. Di sini saya pakai tanda seru. Saya tekan tombol tab. Oke, kemudian saya save dulu. Di sini saya bikin belajar bikin tabel. Oke ya, belajar bikin tabel. Di sini ngapain? Yuk kita bikin nih tabelnya nih ya. Oke, misalnya sebelum bikin tabel saya pengen bikin dulu deh ada sumber belajar HTML atau tabel HTML-nya gitu ya. Oke ya, kita pengen belajar pakai div dan span. Oke ya, kita pengen belajar pakai div dan span. Wah, minum dulu Kak, biar nggak terlalu kencang temponya. Oke, baik, saya minum dulu. Oke ya, baik, kita lanjut. Live preview-nya kita buka lagi. Oke, kemudian di sini kita akan nyoba lagi ya, kalau begitu ya. Oke, di sini kita pengen bikin nih ya, sebuah pemisahnya pakai div, kemudian kita nyobain pakai span. Oke, gimana nih pakainya? Ya udah kita bikin dari div nih, kontainernya, wadahnya tadi ya. Div, kita ketik nih div. Loh, kalau kita save, loh kok masih kosong? Iya, karena dia cuma wadah, belum ada isi. Oke, misalnya kita pengen lagi di dalam div bisa ada div nggak? Bisa. Tapi kita pengen coba nih ya, misalnya saya pengen bikin suatu kontainernya tapi horizontal sekarang. Kalau div kan pasti ke bawah nih ya. Kalau saya bikin div A, kemudian saya bungkus lagi pakai div B gitu, dia akan ke bawah. Misalnya saya maunya ini ke kanan nih gitu ya. Pakainya apa ya?
Maka di dalam div itu sekarang, misalnya saya pengen ada A sama ada B gitu ya. Ada A, ada B nih. Tapi maunya kiri kanan, tapi bukan kayak gini ya. Oke, bukan tinggal pakai spasi itu selesai gitu. Oke, gimana caranya? Kita akan bungkus itu pertama si A-nya pakai si span. Span kita tulis A, kemudian span lagi kita tulis B. Jadi seakan-akan kiri dan kanan. Begitu ya. Oke, atau kita mari belajar bikin tabel. Ini untuk apa? Ini fokusnya nanti adalah ketika bermain dengan kosmetiknya. Misalnya ini saya pengen kasih warna merah, ini saya pengen kasih warna biru. Kalau pakainya satu doang nggak bisa, harus dipisah elemennya. Begitu. Oke? Kemudian untuk yang ketinggalan dari awal, lihat dari recording saja. Oke? Kemudian grup WA, ya itu silahkan. Oke, baik kita lanjut. Kalau begitu kita sekarang pengen bikin tabelnya di bawah sini. Karena kita pengen bikinnya di bawah, kalau kita udah pakai wadah ya, berarti wadahnya kita harus bikin ke bawah. Berarti kita akan menggunakan tabelnya ya, pakai div dulu kita. Karena mau ke bawah atau langsung aja juga bisa, nggak apa-apa. Oke, kemudian kita pengen bikin tabelnya. Sekali lagi, tabel. Table. Oke ya, tabel itu awalnya selalu ada table. Oke, kemudian kita pengen bikin bagian kepalanya dari tabel. Bagian kepala tabel. Oke, bagian kepala dari tabel itu sebaiknya kita definisikan dalam sesuatu namanya adalah table head atau disingkat jadi T-head. Oke, jadi di sini kita bungkus pakai T-head untuk menyatakan bahwa itu adalah bagian kepalanya. Begitu. Oke, kemudian ada lanjutannya lagi. Oke ya, kita pengen bikin barisnya nih sekarang. Barisnya nih, baris pertamanya nih. Pengennya tulisannya tebel-tebel nanti. Begitu ya. Maka kita bisa menggunakan sesuatu yang namanya adalah TR, table row-nya. Kemudian di dalamnya, karena tulisannya pengen ada yang tebel-tebel nih, gitu ya. Maka kita bisa menggunakan sesuatu yang namanya adalah TH. Oke? Di sini kita bisa table header sebenarnya, TH, table header. Makanya di sini kalau kita nulis nih ya TH-nya, misalnya kita nulis apa ya, logo gitu ya misalnya, maka tulisannya akan lebih tebal daripada yang atasnya nih. Karena secara otomatis akan di bold. Begitu ya. Oke, misalnya pengen bikin ada yang namanya mungkin ada nama website ya mungkin ya. Nama website gitu ya. Kemudian ada satu lagi namanya mungkin link website ya. Link dari website. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Wah, kita pengen tutup nih, udah ditutup, head-nya udah tutup. Sekarang kita pengen bikin bagian isinya. Bagian isi dari tabelnya. Bagian isi dari tabel biasanya akan kita definisikan dengan menggunakan T-body terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya tidak wajib ya, sekali lagi T-head dan T-body itu tidak wajib, hanya aja secara semantiknya, secara kita ngelihatnya itu bisa lihat, oh ini bagian header dari tabel nih, ini bagian body dari tabel nih, gitu ya. Oke, di sini ada apa? Kita pakai lagi si TR. Ya, TR itu adalah satu barisnya. Tadi di sini satu baris ada berapa datanya? Ada 3. Berarti kalau kayak gitu, di otaknya kita berarti di sini kita harus punya data ada berapa untuk per baris. Ayo, coba ditulis ya di chat. Berarti kita butuh berapa nih datanya di baris nih? 3 juga. Oke, thank you teman-teman yang sudah menjawabnya. 3 juga. Berarti benar, kita bikin 3. Jadi ada TD, ya. TD itu adalah bagian tabel datanya. Ini untuk yang pertama. Kemudian ada TD lagi, ini untuk yang kedua. Dan ada TD lagi, ini untuk yang ketiga. Kira-kira seperti itu. Oke ya. T-head dan TH itu perbedaannya apa? Oke, baik. T-head itu kita mendefinisikan bahwa bagian ini itu adalah bagian kepalanya. TR itu adalah barisannya. TH itu adalah kita menjelaskan kalau isinya pengen kita bold. Oke ya, isinya pengen kita bold. Makanya pakainya TH. Gitu. Apakah boleh kalau di sini saya pakai TH juga? Boleh. Begitu. Oke, ada T-body dan yang terakhir ada T-foot juga. Thank you. Ada jawabannya ya. T-foot adalah bagian dari footernya. T-foot ya. Itu adalah bagian footer dari tabelnya. Footer dari tabel. Misalnya kan kalau kita lagi hitung tabel ada bagian bawah kan yang pengen dihitung sumnya berapa, jumlahnya berapa gitu kan ya. Kita bisa tuliskan juga pakai T-foot. Begitu. Walaupun di sini saya tidak pakai ya.
Saya hanya pakai t-head dan t-body-nya saja. Kira-kira seperti itu. Oke? Oke ya, aman ya? Aman ya. Soalnya kalau pakai yang t-head dan th nanti jadi bingung ya itu. Oh, kok sama-sama t-head gitu kan. Ya memang seperti itu secara semantiknya. Oke, misalnya nih kita pengen nyamain deh, logo. Logo itu saya sukanya pakainya gambar deh gitu ya. Gambar tadi kita pakainya image misalnya. IMG gitu kan. IMG misalnya pengen pakai apa ya? Ya udah kita pakai tadi udah pakai kucing, kita pakai anjing deh sekarang. HTTPS placedoc.net kalau nggak salah 80. Nah, tuh ya. Si anjingnya nongol. Oh, kurang kecil, kurang gede. Nah, tuh nongol tuh ya. Kemudian alt-nya sebuah logo gitu katanya. Oke, kemudian yang kedua nih, keduanya kita ganti misalnya jadi W3 Schools lah. W3 Schools. Oke, HTML misalnya. Kita lagi ngomongin HTML nih sekarang kan. Oke. Kemudian di sini adalah linknya. Nah, mohon maaf tadi ada yang saya mute dulu. Mohon maaf ya. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Dan yang ketiganya, misalnya saya pengen bikin linknya nih, link dari websitenya nih, ya kan? Linknya saya pengen pakai apa ya? Kalau begitu ya, misalnya saya pengen bikin ya W3 Schools saya. Karena pengen bikin link berarti saya akan menggunakan Anchor. Nah, saya tutup dulu biar bisa kelihatan. Anchor saya bikin lagi https www.w3schools.com ya kalau nggak salah. Ntar, coba dibuka dulu ya. w3schools.com. w3schools.com/html. Ada nggak sih? Ntar ya, kita coba lihat. Nah, ini ya, HTML tutorial misalnya. Nah, ini nih ya, HTML tutorial. Kita pengen pakai yang ini, jadi kita copy ke sini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke? Dan dia akan langsung nongol ya. Ini kenapa nggak nongol? Karena kita belum nulis. Namanya apa sih? Gitu ya. Misal tadi kita pengen namanya apa ya? Klik di sini deh. Nah, gitu. Oke? Width sama height-nya tabel akan otomatis menyesuaikan konten paling besarnya. Biasanya seperti itu. Oke ya. Jadi kalau ini pakainya 240, ya dia ngikutin tuh. Wah, semuanya di tengah ya. Gitu. Oke? Semoga terjawab pertanyaan yang tadi itu. Oke, kemudian kita lanjut ya. Misalnya apa lagi sih? W3 Schools kan udah. Terus ada apa lagi sih? Tadi yang saya bilang apa ya? MDN ya, MDN. Caranya gimana Kak? Bikin satu lagi. Dari TR-nya lagi kita akan copy tabel. Ini ya, satu baris gitu kan. Berarti satu baris ini akan kita copy lagi. Biar cepet ya. Ctrl C, Ctrl V. Ya kan? Satu baris lagi. Kemudian kita ganti deh isinya gitu kan. Misalnya udah pakai placedoc, kita pakai placekitten. Placekitten.com. 240. Oke, nongol ya. Satu anjing, satu kucing begitu. Kemudian sebuah logo. Di sini kita pakainya MDN. MDN itu webnya apa ya namanya ya? MDN. Nah, MDN Webdoc gitu ya. Yang ini. Oke, sebenarnya ada versi Indonesianya, tapi jujur kurang lengkap. Jadi sebaiknya kita tidak gunakan. Begitu. Oke, di sini saya copy paste lagi. Nah, saya tulis lagi, klik di sini. Begitu. Kak, kalau mau dikasih garis dalam tabelnya, itu bagaimana ya? Oke, garis ya. Oke, baik. Cara paling gampang adalah di tabelnya, kita menggunakan suatu atribut bernama border, dan kita kasih misalnya angkanya 1. Nah, tuh, udah nongol tuh. Jreng, langsung dikasih garisnya. Oke, walaupun nanti secara perkembangannya nanti kalau kita menggunakan CSS nanti ya ke depan ya, ini kita nggak bakal pakai seperti ini. Biasanya akan kita modif lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir apa lagi ya? Udah ya, kayaknya habis deh. Iya benar, tabel ini terakhir. Oke, baik. Kira-kira seperti ini untuk membuat tabelnya. Oke ya, untuk membuat tabelnya itu kira-kira seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk yang lainnya lagi. Ini kayak sama deh. Ya, sama ya. Beda dikit lah ya. Nanti kalian bisa lihat di sini. Oke. Udah ya, sudah terjawab ya. Yang tadi menanyakan mau pakai garis gimana? Pakai border. Betul. Oke, aman. Kemudian kalau bingung sama kodenya, sekali lagi udah dibikinin juga ya stack blitz-nya ya. Jadi tinggal dilihat aja, diklik. Di sini udah ada. Oke, kalau mau di forking tinggal di forking karena ini frozen ya. Nah, itu seperti ini kira-kira hasilnya. Beda dikit ya dengan yang tadi saya contohkan, tapi kira-kira samalah, mendekati ya, mendekati. Oke, kira-kira seperti itu.
Oke, aman? Gercep amat Bang. Waduh, sampai ketinggalan. HTTP method, oh itu beda lagi ya. Maaf ya, itu tidak kita ajarkan dulu sekarang. Oke, buat tombol button Kak, tombol button ya pakai button, begitu kan? BTN, bla bla bla, seperti itu. Oke, ulangi buat bikin garis tabelnya. Oke, buat bikin garis tabel itu di tabelnya kita tambahkan suatu atribut bernama border. Atribut bernama border. Udah kita kasih angka ketebalannya. Makin gede, makin tebal. Tuh, kelihatan ya bedanya ya. Oh, wah tebal banget nih. 7, 8. Oh, tebal banget. Begitu. Jadi nggak usah susah-susah. Di tabelnya aja kita kasih border. Seperti itu kira-kira. Oke, aman? Aman ya? Oke. Apa jadinya kalau TR pertama isinya 3 TD, TR kedua isinya 2 TD? Oke, pertanyaan bagus. Kita akan coba lihat. Ini saya buang 1 berarti. Tuh, jadinya seperti itu. Oke, izin Kak untuk warna bordernya bagaimana? Itu nanti ketika belajar CSS. Sekali lagi itu kosmetik. Ya, pewarnaan kosmetik. Nanti dulu. Kita ngomongin tulangnya dulu. Ya. Kira-kira seperti itu. Ada struktur file yang baku nggak Kak dalam membuat web dengan HTML, CSS, dan JavaScript? Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang bakunya. Bakunya ya hanya HTML, head, body. Sudah. Sisanya selebihnya tidak ada strukturalnya. Oke, ukuran kolom sama besar bagaimana? Itu juga CSS. Tidak bisa kita omongkan. Oke? Kira-kira seperti itu dulu. Ya, itu kalau callspan udah mainan atribut ya. Itu nanti ya. Misalnya kita juga menggunakan callspan. Di sini TD, kita kasih callspan-nya adalah 2. Jadi kita mau makan 2 kolom. Maksudnya begitu ya. Adalah 2. Gitu. Tuh, jadi yang tadi garisnya hilang. Kalau pakai 1, jadinya kayak biasa ya. Kalau pakainya 2, nanti dia akan makan kolom baris selanjutnya. Begitu kira-kira. Oke? Kira-kira seperti itu untuk HTML kita. Pas 1,5 jam lebih sedikit. Berarti aman? Kalau penempatan TR dan TD dibalik gimana Kak? Jawabannya tidak bisa. Karena kita kalau tabel bikinnya per baris. Jadi harus TR dulu baru TD, TR dulu baru TD. Begitu. Div aside section dan body itu adalah namanya semantik HTML. Sebenarnya semuanya sama aja div sebenarnya, hanya saja diberikan arti. Maksudnya itu apa? Oke, khususnya aside dan section ya, karena itu udah masuk ke dalam semantik elemen. Kalian bisa cari ya. Untuk itu kata kuncinya adalah semantik elemen, semantik HTML. Oke? Di sini ada yang namanya semantik elemen ini. Kegunaannya ada masing-masing, sebenarnya semuanya adalah div. Begitu. Sebenarnya semuanya adalah div, hanya saja diberikan arti yang lebih. Karena katanya kalau div semua kan bingung gitu ya. Jadi diberikan arti. Begitu. Lebih bagus table di dalam table atau table dibikin 2? Table dibikin 2. Udah jelas itu jawabannya. Di real life, apakah web front-end sering dituntut untuk mobile app programming atau PWA? Jawabannya tergantung perusahaan. Dan itu di luar dari case-nya kita. Jadi mohon maaf, saya jawabnya sampai di situ saja. Oke? Karena sebenarnya sesi ini sudah habis materinya. Habis ini kalau nggak salah sesi tanya jawab. Benar kan ya? Oke, benar. Cuman kita nggak pakai Slido ya. Mohon maaf ya. Apakah lebih mending pakai Slido atau enggak? Mungkin nanti kita akan bahas nanti. Oke? Jadi untuk kedepannya biar kita tahu enak pakai Slido atau tidak. Cuman untuk yang kali ini saya tutup dulu Slido-nya, saya tidak gunakan itu. Kira-kira seperti itu, supaya kita pengen lihat dulu responnya bagaimana. Oke? Kemudian apabila sudah selesai, ada lagi yang mau bertanya? Teman-teman, kalau ada tolong ditulis di chat lagi. Kalau untuk yang teknis, saya skip dulu ya. Saya coba install Node.js versi 14, itu bla bla bla. Oh, benar-benar udah nggak bisa ya Node.js-nya ya? Waduh, kalau sudah begitu, jawaban saya pakai upgrade Windows ya, kalau sudah seperti itu ya. Waduh. Untuk kelas online jadwalnya bisa dilihat yang di mana ya, Pak? Ada di Google Docs ya, yang dikasihkan kepada kalian. Untuk absensi bagaimana ya Kak? Untuk absensi saya jujur kurang tahu karena saya di sini belum diinfokan. Jadi untuk itu saya mohon maaf untuk absensinya mungkin akan saya serahkan kepada tim DTS nantinya.
Begitu ya. Untuk besok materinya apa? Besok nggak ada. Adanya lusa. Slido itu apa? Slido itu tools untuk kita untuk menggunakan tanya jawab. Begitu. Mungkin lebih ke responsif kalau front end. Waduh, ini maksudnya apa? Saya kurang tahu. Kak, kalau table dibuat border radius dan bordernya berwarna gradient, itu sudah CSS, sangat advance, jadi nanti jawabnya. Prettier saya nggak berfungsi pas di save, padahal sudah di set di setting. Itu kenapa ya? Kurang tahu, itu harus dilihatin lebih lanjut. Nanti coba di screenshot saja di teman-teman di Discord supaya bisa dilihatin. Misalnya ingin akses materi, saya pengen coba materi lainnya tapi masih kosong. Sudah dibilang bahwa materinya ini kita akan gunakan, saya akan push satu persatu dalam pertemuan. Jadi sebelum pertemuan baru di-push ya. Jadi kalau ditanya kenapa belum ada, tunggu pertemuan selanjutnya. Upgrade Windows Mas, ya mohon maaf ya, yang Windows 7 itu ternyata sudah dibatasin ya di 13 ya. Saya baru tahu kalau untuk itu, karena kemarin pakai NVMe masih bisa saya. Tapi untuk itu saya kurang tahu kalau begitu. Oke, untuk membuka MDR tadi gimana ya awalnya sampai penamaan indeks HTML. Dilihatin saja dari recordingnya nanti kalau begitu. Oke, recordan malam ini dibagiin di mana ya Kak? Saya belum tahu kalau itu karena saya ini recordingnya di cloud dan saya menunggu dari tim DTS untuk uploadnya bagaimana. Oke, nama saya tidak ada di list. Mohon maaf kalau itu tanyakan kepada tim DTS. Oke. Ajarin aja Pak buat memanfaatkan search engine. Waduh. Oke. Buka Google, ketiklah Stack Overflow. Udah itu jawabannya. Cara buat new folder gimana ya Kak? Klik kanan new folder. Oke. Absensi sudah ada di Discord. Oke, terima kasih sudah menjawabnya. Kak, caranya mindahin baris coding kita. Mau mindahin dari baris ketiga ke baris ke-8. Oke, jawabnya gunakan Alt dan panah. Tuk, 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 tuk. Nah, tuh pindah sendiri. Tuk, 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 tuk. Nah, pindah sendiri. Oke, sekali lagi HTML itu tengkorak. Ya, tengkoraknya kita. Kalau pengen ngomongin tentang kosmetik, wah saya pengen warna-warniin atau saya pengen bulet-buletin kayak gimana-gimana, itu CSS. Oke, mohon maaf project akhirnya seperti apa, ditunggu saja nanti. Kita masih challenge per pertemuan. Oke, jadi kita belum ngomongin yang gedenya. Kak, jika bisa materi diupload duluan, itu nanti ya. Kalau itu pembahasannya nanti kita akan coba untuk bahas ya. Bagaimana dengan tim DTS-nya. Oke, besok ada jadwalnya sebentar. Besok itu hari, oh iya Rabu ya, betul-betul. Karena hari ini Senin, Rabu, Jumat, jadinya Selasa, Rabu, dan Jumat. Betul. Besok materinya tentang CSS. Oke, Prettier itu belum, itu kalau masih ada 4 indennya. 4 indennya itu bisa diganti di sini. Select indentation, saya klik, pilih sendiri. Mau pakai yang mana. Kira-kira seperti itu. Oke? Ya, betul. Idam ya. CSS itu ada. Oke. Karena bisa kemungkinan saat kuis berhalangan. Kuis itu kita batasin waktunya. Tunggu saja nanti kabarnya. Dah, seperti itu. Oke, Node.js yang dipakai versi berapa? 16 LTS, sudah dijawab. Oke. Wah, banyak sekali ya. Oke. Baik, kalau misalnya untuk Pak Tony Aziz tidak bisa, maka saran saya gunakanlah stack blitz saja. Tapi konsekuensinya dari gambarnya berarti tidak bisa. Ya, ada konsekuensi lah ya kalau pakai stack blitz itu. Intinya seperti itu. Oke. Jauhan kalau stack over blitz entah apalah itu. Waduh, tidak. Logo HTML-nya sama dengan punya kakak, nggak apa-apa kan? Ya, boleh aja. Tanggal rilis materinya biasanya akan saya rilis seperti dengan teman-teman teman-teman mentor lainnya ya. Berarti di hari itu juga begitu sebenarnya. Oke, ngeblok mau ganti kata dalam 3 baris gimana Mas? Waduh, ngeblok Ctrl X Ctrl V. Udah begitu. Apakah ada pembahasan DOM Pak? Itu nanti ada, tapi nanti ya. Cara cepat pindah ke ujung baris Kak, tekan tombol N. Udah, kira-kira seperti itu ya. Saya sudah menjawab pertanyaannya. Sudah masuk di poin yang terakhir dan kita sudah bablas 8 menit. Oke, kemudian saya akan masuk ke slide terakhirnya. Yang paling penting, slide terakhir yang paling penting adalah kita akan tantangan. Tentunya saja ya. Jadi malam ini langsung dioprek untuk sampai dengan besok. Kita buka nih, klik di sini nih kecil-kecil nih. Iya kecil gitu ya. Kita buka, door. Oke, kalian diminta untuk membuat tampilan yang kira-kira seperti ini. Oke ya. Ini Kak, ini berjarak gimana? Pakailah BR. Kalau ditanya BR itu apa, silakan dicoba cari sendiri. Oke? Saya sudah kasih untuk linknya. Oke? Tugasnya diupload kah? Tidak, karena akan dilanjutkan untuk CSS besok. Begitu. Oke? Jadi kira-kira seperti ini ya, teman-teman.
ini adalah tantangan yang kalian diminta untuk bikin sebelum besok. Oke, jadi ntar malam coba diliatin, coba dicari-cari HTML bagaimana, sebelum besok kita akan lanjutkan lagi untuk CSS-nya bagaimana. Begitu. Oke, itu pakai iframe atau tidak? Tidak, pakai video namanya. Kalau mau pakai iframe juga bisa sih. Ini iframe atau video ya? Pakai iframe paling gampang. Kalau susah, buka YouTube, embed kliknya, masukkan ke dalam sini. Udah. Sip. Kira-kira seperti itu ya. Untuk pakai copyright apakah? Copy paste. Cari copyright dari internet, copy dan paste. Sip. Gak bisa Kak pakai iframe? Harusnya bisa. Kalau enggak, buka YouTube, pilih yang mana, pilih share, embed, klik, copy, paste. Deadline-nya kapan? Deadline-nya itu menyusul dan progresif. Oke ya, jadi HTML, CSS, CSS itu progresif nanti. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mohon maaf, sudah bablas 10 menit. Oke ya. Baik, kalau seperti itu, berarti kita tutup dulu ya untuk materinya. Kita tutup dulu untuk materinya. Dan kalau ditanya di luar jam, silakan coba ditanyakan di Discord. Siapa tahu kita bisa mencoba untuk menjawabnya bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Ditunggu untuk link recordingannya. Baik. Untuk link recordingan saya serahkan kepada tim DTS ya, karena saya di sini hanya diminta untuk melakukan recording secara cloud-nya. Kira-kira seperti itu. Oke, akses Netlify apa selamanya atau hanya waktu DTS saja? Selama bandwidth-nya ada di Netlify. Udah, jawaban saya seperti itu saja. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih untuk pertemuan kita di malam hari ini ya. Challenge ini dikumpulkan di mana? Di folder kalian sendiri. Udah, itu jawabannya. Oke, sekali lagi. Baik, terima kasih sudah datang di pertemuan pertama kita. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk mencoba mengerjakan challenge-nya. Baik, terima kasih. Kalau seperti itu, kita tutup dulu ya, teman-teman. Saya stop recording.